Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, 70 hari. Ya, itu 70 hari yang lalu saya ngisi sini. Ibu-ibu masih agak muda. Sekarang udah tambah tua, lebih 70 hari. Ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, judulnya Andai azab dan pahala diturunkan di dunia, apa yang terjadi? Ya. Panjenengan jamaah subuh, pulang sampai di rumah, di meja tamu sudah ada duit 2 miliar. Itu pahala kok, jamaah subuh itu. Panjenengan jamaah zuhur, di rumah sudah ada duit 1,5 miliar. Panjenengan berzikir, di rumah sudah ada 2 on emas. Panjenengan memberi salam, assalamualaikum, dapat 50 juta. Apa yang terjadi kalau ini dijadikanlah Allah, diturunkan pahala itu? Semua orang pasti sholat karena azabnya diturunkan. Sing tidak sholat tempeling malaikat. Malaikat nempeling, hancur. Kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Kita nggak bisa makan karena nggak ada orang jual beras. Ngapain punya duit banyak kok? Ya semuanya orang sholat, semuanya orang beribadah, dapat pahala yang luar biasa banyaknya. Pasar tutup, nggak ada yang jualan. Sudah nggak ada yang butuh duit. Duitnya yang tak butuh kayak kasure tak isi duit. Iya. Kemudian ibu-ibu panjenengan wani mermut dengan suami, keplak malaikat merotoli bu. Loh, gimana enggak? Malaikat itu mempunyai kekuatan yang berlipat ganda daripada manusia dan besarnya luar biasa. Contoh, besok kalau kiamat, Bapak dan Ibu, kiamat, itu ternyata Allah menghancurkan alam semesta ini tidak pakai alat-alat yang canggih-canggih banget, enggak. Cuma malaikat Israfil diutus dan malaikat itu meniup, hancur alam semesta ini. Ya, sekarang bayangkan mulutnya malaikat sepiro gedine, nggak usah malaikatnya, mulutnya malaikat. Gitu. Malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, ditolak oleh orang Taif, malah dilempari batu. Nabi Muhammad nengok ke belakang, kena ini apa namanya, pilingan. Nah, lebih akrab kan pilingan ya. Pilingannya keras, berdarah-darah. Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid bin Hadisah duduk di bawah sebuah pohon kurma karena kecapean. Ya gimana, badan nggak karu-karuan, dibandemi buak-buak aja dari belakang. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril menawarkan, Muhammad, bolehkah orang Taif aku timpakan kepada mereka satu bukit? Ditawari bukit loh, bukan watu, bukan bukit. Bukit diangkat oleh malaikat Jibril, timpakan kepada orang Taif. Lah, kekuatan malaikat Jibril sih sepiro? Kalau seandainya dosa kita diazab di dunia, nggak ada yang bisa hidup. Setiap hari kita dosa kan ya. Ono wong batin, wong ayu ning main telepon, keplak karo malaikat, mati. Iya, kita ini di dunia ini ringkih sekali dan dunia kecilnya luar biasa. Hidupnya sangat statis.
Masih ingat surat 57 ayat 20. 57 surat apa yo? Ojo ngepek. Al-Hadid ini paling pinter nih. Iya. Itu pengen pinter pakai kopiah putih. Pinter. Surat Al-Hadid. Apa pangandikan Allah? Alamu podo ngerti ya sira kabeh. Annamal hayatud dunya la'ibun walahbun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwali wal aulad kama sali ghaithin ajabal kuffara nabatuhu wa yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama. Kemudian Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhir ayat itu, dunia kita ini hanya permainan saja. Kita didhawuhi sholat itu hanya ujian. Allah nggak butuh sholat kita. Allah hanya ingin menilai siapa yang taat, siapa yang manut, siapa yang bertakwa, siapa yang harus aku angkat tinggi-tinggi derajatnya, siapa yang aku jatuhkan ke dalam jurang yang paling dalam di neraka. Siapa? Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita semuanya yang paling bagus ibadahnya? Nah, di tengah kebagusannya kemudian diambil oleh Allah, dimatikan. Contohnya Bu Maksum almarhumah, Masya Allah. Beliau insya Allah jauh lebih bahagia daripada kita. Iya, kita berjuang ngaji, kanyesen ya Bu. Iya, makanya ngajinya nggak usah lama-lama, nggih. Itu lah untung gitu ya, untung pahalanya nggak diturunkan di dunia. Kalau pahalanya diturunkan di dunia, nggak ada kata lulus dan tidak lulus, nggak ada kata-kata neraka dan surga. Ini ujian bapak-bapak dan ibu-ibu. Untungnya gitu ya, ini sebenarnya gini, menghadapi ujian-ujian Allah itu kalau punya alatnya kita jadi enteng. Apa ilmunya? Ya, ibu-ibu, matematika itu ternyata gampang banget ibu. Bagi sing mudeng. Iya, itu saya dulu pernah ceritakan adik saya datang ke rumah sambil mencucu. Apa deh? Dan wangel banget ngurusi anak yang sing nomor kian. Bocah wangel banget. Priye yo carane yo? Angel, kata-kata angel itu nggak ada di dunia. Yang ada bodoh. Paham? Ibu ada kagungan maaf ya Bu ya, tapi jangan dijawab loh. Ada yang punya yang kagungan suami wonge angel. Ih, nek bojone wonge angel, Mas. Ngit menyo. Bukan, nggak ada laki-laki angel, nggak ada. Yang ada istri bodoh. Nggak ada istri sing angel, Pak. Yang ada suami sing ora mudeng. Iya. Makanya kemudian saya berdiri, inilah saya duduknya dengan di hadapan adik saya itu lagi duduk di depan apa namanya rak kitab. Saya berdiri, saya selolos satu kitab. Nah saya buka asal halaman. Tolong baca. Ya pergi lima saya tulisannya cili-cili orang no harokate. Ora iso ya. Terus ya wis, nek ora iso saya ngambilkan kertas dan bolpen yang tolong tulis ke
soal matematika bocah kelas loro SMP ini sing gampang. Soal matematika anak kelas 2 SMP tapi yang mudah. 2 soal aja. Lah pergi karpe ya wis garek-garek. Kemudian dia nulis. Ki, dhek nek maca kitab iki ya. 3 baris 3 dina urung mesti bener. Aku nggarap soal matematika 2 soal ini 3 hari 3 malam tak tengkrui urung mesti bener. Nah persoalannya apa? Apakah membaca kitab ini angel? Tidak. Ini gampang. Angel buat sing orang mudeng kan gitu. Matematika ini buat saya angel pol, tapi menurut dia bikin, oleh gampang banget. Itulah masalahnya. Mudah nggak maksudnya? Gitu misalnya gitu. Jadi nek ngono ora nono ya Mas bocah sing angel ya. Yang onone ming ibune sing bodho. Iya, bisa ngerti dia. Nek ngono ibune sing ora mudeng mengatakan anake angel. Ya, ini masalah ini Bapak-bapak dan Ibu. Demikian pula problema kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahli kalau kamu tidak tahu. Nah ini punya problema mentu ngakune pelembas pelembis nangis. Kemudian lama-lama frustasi. Jur merdukun. Alah. Iya, problema Ibu. Makanya ilmunya, ada ilmunya. Siapa yang menjawab ilmu ini? Allah. Dalam surat apa? Surat Al-Hadid tadi itu. Tetapi kita ambilkan ayat 22-23. Ini agar kita semuanya paham. Jadi kita tuh leorip orang tahu sedih gitu loh. Tapi mudeng. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dzalika 'alallahi yasir. Bahwa sesungguhnya tidak ada sekecil pun apa musibah. Tidak ada sekecil pun musibah yang menimpa dunia ini dan menimpa diri kita masing-masing illa kecuali semuanya fi kitabin sudah tercatat di hadapan Allah pada Lauh Mahfudz sebelum Allah mencipta kita semuanya. Itu. Pada tanggal 27 Agustus 2024 saya naik kol kuning kecopetan 200.000. Itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfudz sebelum kita dicipta. Jadi ujian itu hanya untuk menguji siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar, siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Sebagaimana sholat kita semuanya ini hanya ujian. Allah nggak butuh kita sholat. Allah sudah maha kaya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang mensyukuri kenikmatan Allah, kembalinya kenikmatannya kepada diri kita masing-masing. Wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Tetapi siapa yang kufur, jangan lupa Allah itu maha kaya, maha terpuji. Panjenengan kok senengi mencela, apa-apa ngeluh, apa-apa dikeluhkan, ngeluh semuanya. Urusan duit ngeluh, urusan bojo ngeluh, urusan anak ngeluh, urusan dagangan ngeluh. Apalagi urusan tonggo teparo ngeluh, ngeluh. Iya.
Ya orang itu kalau sudah ngeluh, nah lama-lama kemudian senengnya berande-ande. Dalam bahasa Al-Qur'annya berta'amul, berande-ande. Itu. Apa ngeluh itu lama-lama jur dia kehilangan jati dirinya, kemudian seandainya. Gitu. Iya, lawang gimana? Punya cerit duit bola balik kan ya kita sudah tahu kan bahwa uang itu sedikit dan banyak tergantung perbandingan. Ibu-ibu, 500.000 itu banyak apa enggak? Banyak enggak? Tergantung perbandingan. Banding ke 10.000 yo akeh pol. Ini banding ke 5 juta jadinya sedikit. Iya. Panjenengan ngilu kok raine elek temennya. Irungnya pesek. Kenapa? Karena bandingannya dengan orang yang lebih ganteng ya dadine elek. Ya. Mbok dibandingke sing karo wong sing ora duwe irung. Itu tetap ganteng ini. Ya. Ya, lama-lama merentek ke dosa. Bandingke bojo. Naudzubillah. Iya. Leh, yang kaya udah pisan kolo. Mbak Mas yang biyen sido karo Mas Kayo, Pak Kaila urip ora kaya ngene. Di bojo ganteng ora. Nyengite pol. Duite sithik mana. Nek Pak Kae jan yo wonge apikane pol ya Allah, apikane pol. Ya Allah seneng temennya bojone ya. Gitu. Kenapa kok jadi orang lain lebih bagus? Karena didelok saka kadoan. Saya melihat dari sini, Ibu panjenengan ayu kabeh, Bu. Iya, sebabnya saka kadoan nek disepai yo mbubuan. Apa maneh len delok saka Kaliwiro. Lah ayune pole. Nganggo sedotan meneh gitu. Iya, ya. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Iya, karena rumput tetangga sintetis, rumput kita asli. Iya, kadang-kadang kurang disiram jadi kuning kan gitu. Tetangga nggak pernah kita melihat nyiram. Kenapa? Sintetis. Ya hijau aja terus gitu. Yeah. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yuk kita pahami satu. Bahwa semua kejadian itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan kejadian-kejadian itu ada dua macam, yang satu mubrom, yang satu apa? Mu'allaq. Yang mubrom itu yang paten. Saya punya hidung macam ini, wis ditompo. Orang dipidati terus, gitu. Nggak usah ada operasi. Sudah, saya lahir laki-laki, gitu kan? Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan salasun. Ini, saya lupa depan hadisnya depan. Salasun, berapa? Bentar ya Bu ya. Yang sering nggak sabar itu ibu-ibu. Nah. Salasun yudriku bihinna. Oh iya, nanti pengajiannya dikurangi 10 menit ya. Oke. Jadi nanti pengajiannya sampai jam 10 kurang 10 ya. Hah? Ya kan kurang 10 menit. Ya. Pakai bahasa apa nih? Ya. Monggo. Monggo. Silakan. Ya. Ini dari Thailand. Paham bahasa Melayu?
Ya, bahasa Arab sih ini masalahnya mau bicara sama gimana gimana. Oh, nanti monggo lah mengenalkannya monggo. Nggih, gitu. Nggih. Semoga jangan yang pakai bahasa Arab ya. Iya. Saya tidak menerjemahkan barang. Gitu. Baik, ibu-ibu sekalian, biar cepat ya. Jadi, salasun yudriku bihinnal abdu ibad dunya wal akhirah. Ada 3 perkara. Siapa yang bisa melakukan hal ini, maka pasti hidupnya bahagia dunia akhirat. Tenang, tentram. 3 hal. 1. As-sabru indal bala. Sabar ketika menghadapi ujian. Ujian sebesar apapun, gini, ujian berat dan ringan. Kayak kalau ketika kita mengangkat beras, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan mengangkat beras 10 kilo, pakai tangan 1, tangan 2, 10 kilo, 1, ya kan, 20 kilo, tangan 2, lanek 40 kilo, panggul, dengan kekuatan yang lebih, lanek 1 kintal, pakai alat, kan gitu tuh. Iya. Demikian pula kita punya problema. Problema kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Kalau ringan kita nggak usah banget-banget le prihatin, le semangat. Tetapi kalau sedang berat, utangnya urung kebayar, anake loro, ya itu anake loro, pemenih durung bayar sekolah, bocah-bocah SPP ini durung dibayar. Ini harus pakai power yang lebih besar lagi. Jangan malah lemah yuk beri, ya Allah. Problema itu tidak akan lulus. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah itu diletakkan di dalam fitrahnya manusia. Apa namanya? Sebab akibat. Karena saya mengangkat problema ringan, saya cukup pakai tangan 1, nek perlu jari 1 ngangkat. Tapi karena berat, maka saya menggunakan tenaga yang besar. Dan tenaga yang besar dalam menghadapi problema salah satunya yaitu sabar. Sabar itu apa? Sadar. Sadar bagaimana? Bahwa ini adalah hanya sementara. Ini adalah ujian Allah. Kalau saya berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencabut ujiannya. Tapi kalau saya mengeluh, saya ngelampruk, saya lemes, saya tidak kuat, ujian akan terus diberikan kepada kita sampai kita lulus. Fitrahnya Allah diletakkan pada fitrah manusia. Panjenengan pernah sinau kan? Pernah belajar di sekolahan kan? Ada ulangan, kok nilainya nggak nyampe, diapakan sama guru? Diremedi. Sampai kapan? Sampai lulus. Allah pun sama. Makanya ada orang-orang yang lemah-lemah itu ujiannya orang rampung-rampung. Gitu. Nah, kita sadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya sudah ditulis oleh Allah. Tergantung kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih. Kami menciptakan seluruh manusia itu dari air yang terpancar untuk diuji. Kemudian Allah memberikan fasilitas wa ja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami ciptakan dalam diri manusia akal pikiran.
Inna hadaina sabil. Kemudian akal pikiran itu untuk mempelajari apa? Petunjuk Allah, pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Nanti kita akan kuat, kita akan sabar. Imma syakiron wa imma kafuro. Ada yang bersyukur dan bersabar, ada yang kufur lemas, kemudianlah beruh-rono. Tinggal lunga bae lah. Ya Bu, pengajian lah moh nyaki mumet. Ya. Jadi orang urusan organisasi lah. Pemenang Muhammad ya mumet tok-tok. Angger dong aki bener wong pada menang. Tapi angger salah doring-oring wong. Sing cabang muring-muring, pengurus liyane muring-muring. Ada aki bener loh, dinengno wae. Ora ana njur ngalem ngono kei hadiah 1 juta, 5 juta. Ora dinengno wae. Ini orang lemah. Ya. Ini orang yang tidak bantingan. Padahal tanda orang yang beriman. Ini jamnya itu betul ya jamnya ya. Ya, masih kurang 10 menit. Ya, masih bisa untuk ngantuk 10 menit. Ya. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan ajaban li amril mu'min. Tanda-tanda orang beriman, panjenengan ngaku beriman itu harus menjadi orang ajaib. Harus bantingan. Menjadi orang beriman, tanda orang beriman mesti bantingan. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusan hidupnya diterima dengan tulus dan ikhlas. Berserah diri kepada Allah, menyesuaikan apa yang sering kita baca. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ya. Ya, ini nyuruh anak nggak mangkat, muring-muring, ngomel, nesu, gitu. Atau ketika ada anak, Mbak, mengko dhek anu ya nyapu ya, moh, apa moh, kurang ajar ya, kongkon ibune ngono keplak sih, terus bapaknya nggak dengar. Ibu lagi muring-muring, bu, nyong galak gawe na wedang bu, gawe dewek. Lagi marah, paham nggak? Paham ya? Iya. Ini penerjemahnya kan panjenengan ya? Iya, ini penerjemahnya. Kita wajah penerjemah kelihatan. Iya, iya. Jadi masalah yang kecil bagi orang yang tidak sabar, artinya orang yang tidak sabar, orang yang tidak kuat, orang yang imannya masih iman papir. Papir tahu Pak? Papir tahu ya? Karet tahu? Singgung linting rokok itu mesti tipis sepol itu, mesti itu. Karena dengan koran tipis mana? Ya tipis karet. Imane sak papir. Nggih, kecipratan banyak lentruk gitu. Iya, iya. Namanya imannya iman kerupuk. Iya, gampang ayem, gitu. Gampang melempem, gitu. Lentung, pes, dan lain sebagainya, Pak. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala nguji, yang masuk surga itu hanya yang kuat, yang sadar, yang sabar. Karena di surga nggak ada orang ngeluh, nggak ada orang menderita hidupnya. Oh, semuanya bahagia, semuanya tenang dan bahagia, tidak ditandai dan tidak harus mempunyai harta yang banyak. Iya, ya pernah ada tetangga lagi padu, rame banget tuh suami istri naik padu,
Iya, jangan lupa orang orang bertengkar itu orang bahagia apa tidak? Tidak bahagia, padahal wongnya sugih banget. Yang saya menyebabkan saya kalau ditanya rumahnya di mana paling gampang kan nuduhi wong itu. Rumahnya Baris di mana Baris? Di Kauman Utara, utara Masjid Al Mansur. Ya, itu nanti ada gang satu, nah di sebelahnya ada rumah. Itu rumah paling bagus di Kauman Utara, lantai 2. Nah itu rumah saya, belakangnya. Rumah saya, belakangnya itu paling gampang itu saya dan motor pun banget itu. Yeah. Tapi sekarang sudah tidak pernah bertengkar lagi karena suaminya sudah meninggal. Lemandek sudah tidak bertengkar lagi. Kayak ada saya mau ceritanya kok ibu-ibu terus ya. Ada seorang ibu ditanya, Bu, jenengan nek bengi nek kalau malam sering tahajud? Ya nek tahajud sih udah pernah, nggak sering sih pernah. Pernah, iya. Kapan itu? Waktu itu suami saya lagi sakit parah itu di rumah sakit. Saya di rumah sakit tahajud terus. Lah kalau sekarang? Ya sudah enggak ya. Loh kenapa? Ah bojoku wis mati ya. Ya lain jawab Apple gitu nya kayak wong Thailand. Lo digeledengi orang mudeng ora kok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ajaban li amril mukmin, tanda orang beriman ini bukti kita. Kalau kita dihadapkan dengan ujian, anaknya nakal, ngelongsi, bujuni nakal. Nek bojo nakal ya Bu ya. Iya, nek bojo nakal tuh gawat banget. Iya. Rezekinya mepet. Ya Allah gitu. Apa namanya pilingannya kayak apa namanya? Salon pas. Iya. Koyo itu. Ore kok koyo ngene, Gusti. Iya. Deh. Gitu. Orang diajak apa-apa mau lagi mumet. Lindung ya Allah, jangan engkau datangkan orang itu. Sebelum orang lagi hutang. Ya, mana gitu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 12. Idza massal insanu durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Manusia itu punya dasar nek sedang dilanda kesulitan, kesusahan, lenyuwun kepadaku. Itu. Li janbihi ngelegereng tidur nyuwun ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah gitu. Ya, yang tidur belas nggak enak-enak, oh, makan juga nggak nyenyak, karena problema itu. Gitu. Agak sing orang ngrungokke. Tidur nggak enak, makan nggak nyenyak. Lebih rungokke. Iya, pola wali ya Allah gitu. Kemudian dan atau duduk, iman atau berdiri. Manusia kan hanya 3. Nek orang legereng mesti jagong. Nek orang jagong berarti ngadak. Nek orang ngadak berarti ngelegereng. Nek orang jagong. Selalu gitu. Selalu banyak hal-hal yang ada 3. Kita manusia hidup di dunia juga 3. Nek orang sehat mesti loro. Nek orang loro mesti sehat. Nek orang sehat orang loro mati. Gampang banget hidup itu kok. Iya, gitu. Nih, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, maka yuk kita pahami bersama. Ketika panjenengan mempunyai urusan, jangan lupa
ketika kita nyuruh anak kita, Dok, kue nyapu ya, moh. Jangan lupa, yang jawab itu mulutnya siapa? Mulutnya anak, kan? Iya kan? Mulut anak ciptaan siapa? Allah. Anak itu ciptaan Allah, otaknya ciptaan Allah, hatinya ciptaan Allah. Yang jawab moh, yang jawab siapa? Yang jawab anak, tetapi sebenarnya adalah Allah. Panjenengan sakit, panjenengan sakit, kemudian diperiksakan ke dokter, dikasih obat, dan sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Panjenengan nyuruh anak kon nyapu, moh. Siapa yang menjawab moh? Allah. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang disayang, harus lemah lembut. Harus. Ini yang sok ndukani siapa ya? Yang sok ngomel siapa? Yang sok nyentak siapa? Panjenengan ada? Yang sok nyentak putrane panjenengan? Nyentak bojone? Bunga apa sih deh? Kandong. Astagfirullahaladzim. Galak banget, makanya si sok batin le de bojo sepisan elek kabeh. Galake pol, duite sithik, nyengit. Lana ker tak colongi duite. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya kira ini pelajaran kita. Karena ada tamu, kita harus ikromul duyuf, apa yang dikersakake, kita menghormati para tamu ini. Dan nampaknya ini tokoh-tokoh di Thailand. Ini kan wajahnya kan kelihatan kalau tokoh. Ya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah dan keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas taufiknya. Semoga dapat ambil pelajaran dan mengajar di mana presentasi. Untuk pekan depan, insya Allah pengajian akan diisi oleh Bapak Ustaz Muhtis Sabidin untuk bagaimana nanti pekan depan dari kelompok 7. Sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, perkenalkan di akhir waktu ini untuk kami menyampaikan apa yang tadi sudah kami lakukan berkaitan dengan tamu kita, tamu dari Thailand, Putarimo. Tadi sebetulnya bersembilan ini yang bisa hadir 4 orang, dan Qadarullah juga sebetulnya di jamaah kita itu ada yang bisa Thailand, Ustaz. Ada, tapi tadi belum sampai ketemu karena kita tidak bisa kalau dan Pak Jan Tasman itu jebol ada keturunan Thailand. Pak Jan Tasman. Orang baru sih cuma sudah beberapa kali hadir di kajian, tapi sudah sangat kita semangat banget kalau ketemu dengan saudara-saudara kita dari Thailand. Ada yang bisa bahasa selain Thailand? Betul, ada yang betul. Arab? Jadi, oke, ada juga Pak Haris, Pak Yuda bisa bahasa Arab, tapi Pak Haris nih, untuk bisa menerjemahkan nih. Langsung, betul Pak Haris. Ini kita punya waktu sekitar 10 menit, maksimal 10 menit.
nanti dari pihak aku Thailand untuk bisa memperkenalkan diri, kemudian maksud dan tujuan datang ke Indonesia, maksudnya apa workshop khususnya dalam rangka apa, sehingga barangkali nanti bisa berlanjut di kesempatan berikutnya untuk kita saling bertukar pikiran maupun saling bekerja di sana. Monggo kepada tim dari Thailand untuk bisa maju ke depan memperkenalkan diri sekaligus nanti insya Allah besar nanti dari kami ada yang akan mempersembahkan. Sebenarnya kita bisa pakai fasilitas Google Translate, tapi ya juga sih. Ada yang bawa pakai HP aja terus Google Translate, ada coba silakan. Oh, depan aja deh, Pak. Ini aja. Jangan masuk ke kamera. Apa berdiri boleh? Kita kami. शुरू करो शुरू अल्हम्दुलिल्लाह हम थाईलैंड की जमात है नौ सती थाईलैंड का इंडोनेशिया में दीन के लिए काम आया है। दीन बहुत ज़रूरी है। ये दीन के बरकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम थाईलैंड आप इंडोनेशिया दोनों करों जो है मिलने के लिए ये दीन के निस्बत दीन के बरकत की वजह से। अगर दीन ना होता तो हम दोनों बिल्कुल मुलाकात ना होती। दीन कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये मुसलमान थाईलैंड इस्लाम इंडोनेशिया बाई बाई है। dalam rangka untuk belajar kita senang itu sudah hijau dan juga karena dari hijau ini ada menghadiri dan dari dalam muslim yang punya kalimat dari Tuhan Muhammad Rasulullah dan orang kita sudah sama muslim sudah saudara walaupun beda negara Indonesia dan lain-lain karena kita punya kalimat yang sama jadi saudara dunia juga saudara. अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड मुस्लिम 10% मुस्लिम और बाकी बुद्धा। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र नियामत ला इलाहा इल्लल्लाह हमको मिला और बाकी 10% के अंदर हमको मिला। ये करीमा बहुत कीमती करीमा है और ये करीमा जो है जन्नत के दरवाजे हैं। जिस शख्स ने करीमा मिला गया हो तो वो उनका खैर की खैर है, लेकिन जो करीमा के बगैर फोर हो जाएंगे और जो करीमा के बगैर जिंदगी रहेंगे उनके लिए
नाकाम है और मरने के बाद पे आज़ाब हो जाएंगे। Jadi alhamdulillah sebelumnya beliau adalah sarjana beliau mondok di Pakistan. Beliau menetap di tahun kuliah di Pakistan. Dia sampaikan bahwa kita datang kembali di Thailand itu muslimnya hanya 10%. Jadi yang non muslim 90% budak, sama 10%, yang 90% adalah budak. Kita bersyukur. Jadi bagian yang 10%. Lalu kalimat dari ini mereka ada harapan bisa ada harapan bahwa pasti masuk. Kita bersyukur hanya 10% ini jadi bagian dari orang yang dirahmati Allah. दीन पूरा दुनिया में मेहनत जरूरी है। दीन पूरा दुनिया मेहनत करने का जरूरी है। अपने जगह बैठ के दिन मेहनत करने का सिर्फ इसी माहौल इसी मोहल्ला में दिन फायदा हो जाएंगे, लेकिन बाकी पूरा दुनिया के कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो आप लोग जरूरी है कि पूरा दुनिया में दिन मेहनत करना है, तो सबका इंशाअल्लाह मेहनत है ना इंशाअल्लाह। Maka agama itu perlu suasana. Dan kami kita ini minoritas, sehingga kami perlu suasana. Dalam dan di Indonesia banyak suasana agama, banyak masjid, sekolah, dan kami belajar suasana. Dan kami juga mengharapkan ada orang-orang dari Indonesia yang mudah ke Thailand, sehingga buat suasana untuk kami kita macam-macam yang mungkin dari orang-orang yang macam-macam. Kami mengharapkan sekali usaha dari Masjid dari Indonesia, Rasulullah yang mau hijrah ke Thailand mendapatkan agama dari Thailand. Mungkin itu saja perkenalannya. Kalau kita penyalur masjid menyampaikan proses kudusnya ke masjid. Pertama untuk islah diri, kemudian angkutan masjid, kemudian kita belajar juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW selama 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, cara makannya, cara tidurnya, cara ibadahnya, mungkin pada malam waktu, malamnya mungkin tahajud, tidak ada silaturahmi, tidak ada latihan untuk menyampaikan agama ke pintu-pintu rumah. Jadi kemudian Rasulullah SAW ke pintu-pintu rumah, ke pasar-pasar, ke toko-toko, kita sudah belajar. Kita belajar itu tidak membawa organisasi, tidak membawa politik, tidak membawa kembangan, tidak semata-mata yang kita minta balasan juga, kita membawa bekal masing-masing, tidak semata-mata untuk persaudaraan. Bagaimana kita menggunakan Islam dan aturan yang lain, semakin bersatu, semakin saling menguatkan, semakin saling mencintai. Itu mungkin dari kami. Ya. Doa dulu. Doa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sadani wa yassir li amri wa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلمنا الباطل باطلا وسنتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا إنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian, karena memang keterbatasan komunikasi kita dengan tamu, yaitu keterbatasan bahasa, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Namun semua itu semoga menjadikan persaudaraan antara Muslim Indonesia, khususnya Wonosobo, dengan Muslim yang ada di Thailand akan semakin terjalin dengan erat dan bisa memajukan Muslim dunia pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.